Detik-detik atap Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mengalami bocor dikarenakan tidak kuat menahan beban air hingga tumpah ke ruang tunggu penerbangan internasional di Gate 7 keberangkatan. Akibat kebocoran air dan imbas hujan lebat, pengelola bandara mencatat ada 31 pergerakan pesawat yang terdampak, mulai dari berputar, menunggu waktu mendarat, membatalkan pendaratan, hingga dialihkan ke bandara terdekat. Menurut Yudi Setiawan, Asisten Deputi Branch Communication dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, membenarkan telah terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan atap bocor. Bahkan dampak dari cuaca buruk membuat 31 penerbangan mengalami holding, go around, hingga divert. Dampak cuaca buruk ini menyebabkan beberapa penerbangan terdampak. Ada sekitar 31 penerbangan yang terdampak, ada yang di holding dan go round, dan 10 di divert, 10 dialihkan beban. Pasca kejadian, atap yang ambrol di Terminal 3 sudah mulai dilakukan pembenahan dan juga sudah dilakukan pembersihan agar operasional penerbangan kembali normal dan nyaman. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Hanyus melaporkan. Pemirsa, 7 desa di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Ya, banjir kali ini pemirsa disebabkan jebolnya tanggul anak sungai Cimancuri. .512 rumah warga di 7 desa di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir sejak hari Minggu. Hingga Senin malam, banjir setinggi 40 cm hingga 1 meter belum surut. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan jebolnya tanggul anak sungai Cimancuri. Pihak Kecamatan Tiga Raksa telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk membantu para korban banjir. Kita koordinasi dengan BPBD, dengan Dinas Sosial, kita juga dengan Tagana. Yang kita lakukan adalah penyediaan perahu karet untuk akses publik masyarakat yang ingin mobilitas sampai hari ini masih beraktivitas. Kemudian kita juga ada beberapa persiapan untuk dapur umum. Untuk dapur umum, sebagaimana biasa, kita juga melakukan ke rumah-rumah terdekat. Kedepannya, Pemkab Tangerang akan memperbaiki tanggul di Mustika Tiga Raksa dan normalisasi Sungai Cimancuri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Hingga Senin tengah malam, pemirsa, kereta kren dikerahkan untuk mengangkat 3 gerbong kereta api Bangun Karta yang anjlok di Brebes, Jawa Tengah. Petugas telah berhasil mengevakuasi 2 dari 3 gerbong. Ratusan petugas gabungan PT KAI dikerahkan untuk mengevakuasi 3 gerbong kereta Bangun Karta yang anjlok di dekat stasiun Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Satu kereta luar biasa KLB Kren yang didatangkan dari Solo baru berhasil mengevakuasi 2 gerbong yang anjlok. Evakuasi gerbong terkendala penerangan yang minim. Selain itu, petugas juga terus melakukan perbaikan rel yang putus akibat kejadian tersebut. Manajer Humas PT KAI Daob 5 Purwakerto Muhammad As'ad mengatakan diperkirakan jalur kembali normal pada Selasa pagi. KAI masih melakukan upaya evakuasi gerbong atau kereta yang mengalami anjlok untuk KA Bangun Karta relasi Jombang menuju Pasar Senen di emplasemen di dekat stasiun Bumi Ayu. Jadi untuk saat ini sudah 1 kereta atau 1 gerbong yang sudah menapak di rel, tinggal 2 kereta lagi yang masih dalam proses evakuasi. Miring teman guys, kurang lebih 2 gerbong. Kereta api Bangun Karta tujuan Jombang Pasar Senen Jakarta anjlok Senin siang sekitar pukul 14.15 di Desa Talok, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes atau 500 meter setelah stasiun Bumi Ayu. Akibat anjloknya kereta tersebut sebanyak 13 perjalanan kereta dialihkan ke jalur lintas utara dan selatan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan penumpang kereta api Bangun Karta yang anjlok di Bumi Ayu, Brebes, Senin malam dipindahkan menggunakan 10 bus menuju kota masing-masing. Ya, sementara 1 gerbong berhasil evakuasi ke stasiun Bumi Ayu.
Sebanyak 586 penumpang kereta api Bangunkarta tujuan Jombang Pasar Senen Jakarta yang sempat menunggu beberapa jam di stasiun Bumi Ayu Brebes akhirnya dipindahkan dengan menggunakan 10 bus ke masing-masing kota tujuan. Akibat anjloknya kereta api Bangunkarta, sejumlah pemberangkatan kereta api dibatalkan. Untuk sementara, semua perjalanan kereta dari arah Jakarta menuju Purwokerto dan Yogyakarta dialihkan menuju jalur kereta lintas utara melalui Cirebon, Tegal, Semarang atau sebaliknya. Salah seorang penumpang kereta api Bangunkarta mengatakan sempat panik saat terdengar suara benturan keras hingga gerbong kereta miring ke arah kiri. Kurang lebih ya 500 meter lah kurang lebih. Kereta tiba-tiba oleng gitu, tergelincir, dan saya kebetulan di gerbang 3 khawatir Pak, takut gitu ya, tempat goyang-goyang keretanya, tetapi alhamdulillah saya selamat, tidak ada insiden apa-apa. Menolak direlokasi, warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat memblokade jalan. Puluhan warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat mengadang petugas yang akan melakukan relokasi. Mereka memilih bertahan dan menolak untuk dipindahkan. Alotnya negosiasi berujung pada kericuhan. Lahan seluas 65 hektar di kedua kelurahan nantinya akan digunakan sebagai lokasi pemakaman baru mengingat keterbatasan lahan di Jakarta. Saya warga masih ingin mempertahankan tempat tinggal yang selama ini mereka tinggalin, walaupun ya harus sadarin bahwa ini adalah lahan pemerintah. Dari sini nggak setuju sebenarnya. Kenapa Bu nggak setuju? Ya kan sekolah anak saya jauh, sekolah anak saya di sini. Terus di sini. Ditawarin pemerintah untuk pindah kemana Bu? Ke Rusun. Daerah mana Rusun? Daerahnya pertama penawaran di Nagrek, selalu di Nagrek, Cilincing dan Rorotan. Di Nagrek. Sedangkan saya kan kerjanya posisinya saya kerja di sini, anak saya sekolah di sini, suami saya kerja di Tangerang, nggak mungkin dong, bentrok. Menggunakan alat berat, petugas gabungan membongkar bangunan rumah dan memindahkan perabotan warga dari lokasi. Sebelumnya, warga sudah diberikan tenggat waktu untuk direlokasi maupun pindah secara mandiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komplotan pembobol minimarket lintas provinsi diringkus polisi saat akan menjalankan aksinya di Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya pelaku telah membobol minimarket di Temanggung, Jawa Tengah. Jujur, diam, gak ikut. Saya, bergolip. Diam, tahu dosamu apa? Tangannya, tahu gak dosamu apa? Satreskrim Polres Temanggung menangkap pelaku pembobol minimarket di Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya, kedua pelaku membobol sebuah minimarket di kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Modus pelaku dengan memanjat dinding belakang menggunakan kayu, kemudian menjebol tembok minimarket menggunakan obeng dan linggis hingga membentuk lubang agar dapat masuk. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menguras isi rak rokok di belakang meja kasir, serta menyasar berbagai barang dagangan lainnya seperti kosmetik dan parfum. Barang hasil curian dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik besar yang telah disiapkan. Akibat perampokan, pemilik minimarket alami kerugian hingga 47 juta rupiah. Modusnya tersangka membobol lewat belakang, tembok belakang dengan pertama naik dengan ini menggunakan kayu untuk naik ke pagar belakang, kemudian membobol tembok belakang menggunakan linggis. Nah, jadi beda, ada yang membobol, ada yang lewat atas. Nah, ini yang tersangka kita amankan, modusnya membobol lewat tembok belakang. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Sempat menjadi buron, pelaku penganiayaan yang menyebabkan tewasnya tuan rumah resepsi pernikahan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Iya, karena berupaya melawan, pelaku dilumpuhkan dengan timah panas.
Pelaku yang merupakan pria asal Kecamatan Campaka ini, kaki kirinya terpaksa ditembak karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap tim gabungan Satreskrim Polres Purwakarta dan Jatanras Polda Jabar. Pelaku bernama Yogi merupakan pelaku utama penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dadan, tuan rumah hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Peristiwa tragis tuan ini terjadi pada Sabtu sekitar pukul 3 sore. Saat itu korban tengah menggelar pesta pernikahan anaknya. Pelaku yang datang dalam kondisi mabuk meminta uang sebesar Rp500.000 untuk membeli minuman keras. Korban sempat memberikan Rp100.000, namun pelaku menolak dan membuat keributan. Dalam kondisi emosi dan terpengaruh alkohol, pelaku menganiaya korban hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Husada, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku yang melarikan diri di wilayah di Jalan Alternatif Segala Herang, Kabupaten Subang. Tadi siang kita berhasil amankan pelaku. Dan saat ini pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dalam peristiwa ini juga, korban yang mengalami luka inisial A dan terduga pelaku inisial K berhasil diamankan di Jalan Cempaka, Purwakarta, yang saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan. Selain pelaku utama, polisi juga turut mengamankan seorang terduga lain yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Tak terima namanya disebut sebagai bohir dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke polisi. Sementara itu Roy Suryo menantang Rismon untuk bicara langsung jika benar ia mengetahui Roy menerima 5 miliar rupiah dari Yusuf Kala. Saya Rismon Hasiolan Sianipar. Dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Salah satu video inilah yang diduga mengusik kenyamanan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Dalam video yang beredar di media sosial ini, terlihat sosok dan suara mirip Rismon Sianipar menyebut JK mendanai Roy Suryo senilai 5 miliar rupiah untuk terus mengangkat isu ijazah Jokowi. Tak terima namanya disebut, JK melaporkan Rismon ke Barreskrim Polri. Kuasa hukum Yusuf Kala Abdul Haji Talauhu menyebut Rismon juga dilaporkan karena sempat menyebut ada tokoh elit politik yang mendukung kasus ijazah Jokowi. Pencemaran nama baik, kalau di KUHP itu tuduhan fitnah, terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rismon juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Disebut menerima uang 5 miliar rupiah dari JK, Roy menantang Rismon untuk menyampaikannya langsung dengan mulutnya sendiri. Sementara itu, Roy tanggapi santai video yang beredar. Pakar telematika itu bahkan meyakini jika video itu adalah produk AI. Kanal yang sudah ditutup, ya, gitu, kanal sudah ditutup. Terus kemudian gambarnya mana nih, gambar Oman ngumpet dia. Nah ini. Nih, nah ini. Jadi dia sebut, malah dia waktu itu nyebut, ya gitu, katanya sebut ada tokoh besar, ya gitu. Ya, asli atau hoax? Sama sekali hoax lah, nggak pernah ada kayak gitu. Loh lah ya, makanya sekarang pastikan kalau memang betul dia pernah atau mendengar itu. Ya sekarang kan katanya kan sudah akrab nih dengan para termul. Sampaikan dari mulut dia sendiri, sampaikan dari sumber dia sendiri. 2 tahun lebih kasus fitnah ijazah Jokowi bergulir. 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Namun hingga kini belum ada titik temu, bahkan kian menyenggol banyak nama besar.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menarik Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Sumatera Utara beserta sejumlah jaksa yang menangani perkara videografer Amsal Sitepu. Iya, langkah ini diambil menyusul munculnya dugaan pelanggaran etik setelah Amsal Sitepu divonis bebas oleh pengadilan. Surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan. Memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang ya. Siap salah. Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan Keraja Guguk bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan sejumlah jaksa penuntut umum ditarik ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan internal di Kejaksaan Agung. Saya jelaskan. Pemeriksaan digelar menyusul dugaan adanya penyalahgunaan etik, termasuk tudingan intimidasi dan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara. Selain itu, proses eksaminasi juga akan dilakukan untuk menelaah seluruh rangkaian penanganan perkara dari penyidikan hingga penuntutan. Kejaksaan Agung menjamin tidak terbukti jika terjadi pelanggaran, maka sanksi etik akan diberikan sesuai ketentuan. Dilakukan pengaman dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi bagaimana terhadap apakah ada pelanggaran dalam penanganan perkara seperti itu, perkara seperti apa, ya kan? Apabila nantinya akan diteruskan ke tim eksaminasi. Apabila ini adalah pelanggaran, ya tentunya akan ada, seandainya ada ketentuan pelanggaran, akan ada sanksi etik dari internal kita. Inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum Kabupaten Karo di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya? Sebelumnya, Amsal Sitepu dituntut 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Kasus ini pun jadi sorotan publik karena dinilai syarat kejanggalan, hingga Amsal pun diundang dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR. Air mata ini ada air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Tak berselang lama, majelis hakim pun memvonis Amsal Sitepu tidak bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Poros Makassar, Parepare, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Iya, insiden ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Dua truk dan 1 bus terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros Makassar, Parepare, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin malam. Peristiwa bermula saat terjadi senggolan yang menyebabkan truk kehilangan kendali, oleng ke kanan dan menyeberang ke jalur yang berlawanan. Naas dari arah berlawanan melaju truk sehingga tabrakan tak dapat dihindari. Akibat kejadian ini, sopir berinisial J meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 korban lainnya mengalami luka-luka. Petugas Satlantas Polres Pangkep yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep. Kemudian berserempet di TKP sehingga mobil truk Fuso mengalami oleng ke kanan dan menyeberangi dari median jalan sehingga menabrak kendaraan truk Dyna dengan nopol DB 8487 DC yang sementara bergerak dari arah berlawanan atau dari arah selatan menuju utara sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka. Kini, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Mapolres Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi ini?
Baik, terima kasih Pram dan juga Priska, serta selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini, saya Brigada Ernisa dari ANTM Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas juga sudah mulai mengalami perlambatan dan juga cenderung macet pada pagi hari ini. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, khususnya kendaraan dari kawasan MP Haryono ataupun Cawang yang akan mengarah ke kawasan Kuningan ataupun yang akan mengarah ke kawasan Menteng terpantau padat. Kepadatan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 dikarenakan masih bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan arus lalu lintas terpantau padat. Dan untuk arus lalu lintas berikutnya ini dari kawasan Tendean yang akan mengarah ke kawasan Kuningan ataupun Menteng juga pada pagi hari ini terpantau padat, dominasi kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan selalu bersabar dan juga memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan yang pada pagi hari ini sedang melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kemacetan di kawasan Kuningan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke kawasan MP Haryono ataupun Cawang untuk pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan untuk selalu mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Kuningan yang akan memutar balik pada pagi hari ini juga terpantau ramai. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan juga menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda, dan khususnya untuk kendaraan roda 2. Kami untuk selalu menghimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami informasikan pemirsa bahwa di kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap. Kami menghimbau untuk selalu mencocokkan kembali tanggal berlangsung hari ini dan juga dengan plat nomor kendaraan Anda. Dan juga kami menghimbau untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Untuk arus lalu lintas dari kawasan MP Haryono yang akan berbelok ke kiri mengarah ke kawasan Tendean untuk pagi hari ini masih terpantau ramai dan lancar. Begitupun untuk kendaraan yang akan memutar balik mengarah ke kawasan Tendean. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali kesiapan kendaraan Anda dan juga pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan juga memperhatikan kesehatan fisik Anda. Dan juga kami informasikan pemirsa berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 274 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 56 luka berat dan juga 423 luka ringan. Dari data tersebut 75,3% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu mengimbau selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Dari itu informasi pada pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam sehat dan salam presisi. Iran kembali meluncurkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan Kuwait. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.